Saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami selalu diberi kesempatan untuk berdoa. Ketika kami berdoa, hati kami menjadi tenang. Ketika kami berdoa, hubungan kami dengan Tuhan semakin erat. Kami boleh dekat dengan Tuhan. Ketika kami berdoa, maka kami akan semakin mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan juga menjawab. Bahkan tidak jarang Tuhan mengabulkan apa yang kami minta. Tolong ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk punya kesukaan untuk berdoa. Tolong kami agar kami tetap berdoa dalam segala keadaan. Dan kami belajar untuk bisa memaknai doa itu melalui sikap hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16 yang dituliskan demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang yang berkata bahwa tangan yang menolong ini lebih mulia daripada bibir yang berdoa. Alkisah, ada seorang rohaniwan mendekati seorang perempuan yang duduk di tepi jalan, yang nampak bahwa dia sedang kelaparan dan kedinginan. Rohaniwan itu mendekati ibu itu dan berkata, "Ibu, jangan takut, tenang saja. Nanti saya doakan agar Tuhan memberi apa yang ibu perlukan. Maukah ibu?" Ibu itu menjawab, "Saat ini saya lebih butuh makanan agar saya tidak kelaparan. Dan saya juga butuh pakaian agar saya tidak kedinginan." Saudara-saudara, banyak orang dengan mudah berkata, "Saya doakan kamu." Memang niat itu baik. Sekalipun saudara sungguh-sungguh mendoakan dia, tetapi jika kita hanya mendoakan tanpa mau bertindak, padahal mampu menolong, apa arti doa itu? Doa itu menjadi hampa, kosong, tak ada gunanya karena tidak berdaya sama sekali. Kita hanya berdoa dan nasib perempuan itu tidak ada perubahan. Dan kalau kita berkata, "Saya doakan," jadi kita tuh hanya memberi harapan kosong. Kecuali kalau rohaniwan itu, ya, dia berkata, "Iya, saya doakan Bu." Dan kemudian dia mencoba untuk mengambil makanan, pakaian untuk diberikan. Disitulah jawaban dari doanya. Saudara, apakah kita selama ini berharap begitu kita berdoa maka akan turun dari langit makanan, pakaian? Hal itu tidak akan terjadi. Seringkali kita menganggap bahwa doa itu bisa menolong segalanya. Asal kita sudah mendoakan, itulah cara kita menolong dia. Padahal sebetulnya kita belum menolong dia. Kita malas untuk memberi, berat untuk berbagi, enggan terlibat di dalam kesusahan orang lain. Tuhan ingin agar kita ini berdoa
dan menolong mereka yang kesulitan. Tuhan ingin kita berdoa dan memberi mereka yang kekurangan. Kita berdoa dan hadir untuk sesama kita yang kesepian. Jadi tangan ini bukan hanya untuk dilipat dan kemudian kita berdoa, menyampaikan kebutuhan orang itu kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan mau bahwa tangan kita juga bergerak. Dan pertolongan itulah sebenarnya merupakan jawaban dari doa itu. Seorang dokter memeriksa seorang pasien di kolong jembatan. Pasien itu mengeluh, "Saya sakit perut." Dokter itu bertanya, "Kapan kamu terakhir makan?" Dokter itu tidak bertanya, "Apa sih yang kamu rasakan? Bagian mana yang sakit?" Tidak seperti itu. Tapi dokter itu bertanya, "Kapan kamu terakhir makan?" Dan pasien itu berkata, 3 hari yang lalu, jawabnya. Nah, dokter itu segera berkata, "Ya, Anda sakit perut karena Anda sebetulnya lapar." Oleh sebab itu, dokter itu bukan memberi obat, tetapi memberi makan. Agar pasiennya bisa mengisi perutnya yang lapar itu. Ya, dan menjadi kenyang sehingga sembuh. Saudara, Pak Haryanto Halim berkata, bila ada dada ini untuk bersandar, harusnya juga ada telur yang untuk didadar. Jadi bukan hanya kita memeluk orang yang bersandar, tapi berikan apa yang dia perlukan. Oleh karena hidup ini tidak hanya butuh harapan, tetapi juga butuh sarapan, kata Pak Haryanto Halim. Nah, saudara-saudara, apa gunanya doa kita bila tangan kita ini tidak mau terulur untuk menolong? Jadi tidak salah bila dikatakan bahwa tangan yang menolong lebih mulia daripada bibir yang hanya berdoa. Oleh sebab itu, saudara, kita memang dipanggil untuk tetap berdoa dalam segala keadaan, bertekun di dalam doa, bahkan kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menaikkan doa syafaat. Tetapi doa-doa itu akan terjawab oleh Tuhan melalui kita juga. Doakan dan tolonglah, itulah tindakan yang tepat. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak hanya berhenti di dalam doa, tetapi juga berani bertindak menolong sesama. Ajarilah kami Tuhan, memiliki hati yang peka, memiliki mata yang bisa melihat kebutuhan orang lain, dan memiliki tangan yang siap untuk membantu. Kami tidak mau hanya berbicara tentang kasih, tetapi kami mau hidup di dalam kasih yang nyata. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berikan kami hikmat dan keberanian, supaya di dalam setiap kesempatan kami boleh menjadi alat-Mu yang membawa pertolongan dan memberi pengharapan. Tuhan, kami juga mengucapkan syukur, Tuhan sudah menolong, menyelesaikan percakapan gerejawi dalam diri Penatua Cynthia dan dinyatakan layak untuk ditahbiskan sebagai pendeta. Biarlah Tuhan akan menolong majelis jemaat di dalam mempersiapkan untuk acara pentahbisan pendeta. Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami, mereka yang membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun juga, ketika kami ada di dekatnya, kami mendengar, kami melihat, pakailah kami Tuhan untuk menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mau berkarya hari ini untuk menyambut berkat Tuhan. Dan dengan berkat Tuhan itulah
kami diberi kesempatan, dimampukan untuk berbagi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita tutup dengan menyanyikan Pakailah Seluruh Hidupmu. Tuhan tersedia